Chen Yang, kita cerai saja. Sayang, kenapa? Kamu sudah 30 tahun. Masih bekerja sebagai dokter di rumah sakit kecil di desa. Tidak punya uang. Tidak punya kemampuan. Aku sudah cukup dengan pria yang lemah seperti kamu. Dulu kamu yang bilang sulit mencari pekerjaan di rumah sakit provinsi. Aku mengorbankan kesempatan wawancara di rumah sakit provinsi demi kamu. Tanpa ragu, aku kembali bersamamu untuk berkembang. Sekarang, kamu, kenapa jadi seperti ini? Aku jadi seperti ini juga karena kamu tidak kompeten. Sudah 5 tahun, Chen Yang. Bagaimana aku menjalani 5 tahun ini? Saat istri orang lain menikmati hidup di klinik kecantikan. Aku demi satu resep obat. Menemani pemimpin minum di rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan lambung. Aku, seumur hidupku belum pernah melihat pria yang begitu tidak berguna sepertimu. Salah paham. Di matamu, aku adalah Tiffany Ray. Di matamu, aku adalah Tiffany Ray. Benar. Kalau begitu, minta izin cuti besok. Kita pergi urus cerai. Anak perempuan jadi hakku. Aku keluar dari rumah tanpa apa-apa. Apa? Kamu ingin anak perempuan? Baiklah, selama ini. Aku di kota mengurus apotek. Selama ini aku mengurus dia. Habiskan lebih dari 10.000. Berikan aku 20.000, anak perempuan jadi hakmu. Setelah menikah, gaji bulanan aku serahkan ke kamu. Sekarang aku bahkan tidak punya 200 yuan di saku. Itu bukan urusanku. Kalau mau anak perempuan, kasih aku uang. Iya. Aku mencari rekaman rumah sakit PM55 ini. Untuk mendapatkan 30 pengalaman. Mendapatkan peti harta karun yang berisi uang tunai besar. Uang tunai besar. Selama aku menyalakan sebatang rokok, aku bisa membuatmu bergerak cepat dalam 20 detik. Katakan, kamu juga bisa kembali ke rumah sakit. Aku berjanji padamu. Diare impulsif perlu obat kuat. Kamu minum di sini, aku akan selalu mengawasi. Berhasil mendiagnosis penyakit B. Pengalaman bertambah 150. Pasien yang menerima perawatan efektif dapat memperoleh senjata acak. Diam. Kamu harus melepaskan, biarkan aku lihat. Chen Yang, beraninya kamu sekali. Chen Yang, beraninya kamu sekali. Pasien mengalami diare parah. Kamu masih berani memberi nyar hubar. Obatnya begitu kuat. Kalau terjadi masalah, apakah kamu mampu menanggung tanggung jawab ini? Ini menunjukkan diagnosis saya benar. Direktur Hu, pasien dalam tubuhnya ada lendir. Menunjukkan ada toksin panas di dalam tubuh. Apa salahnya saya menggunakan Decoktion dan Chengqi untuk pengobatan? Kalau kamu bilang benar, ya benar untukmu. Kamu kira kamu adalah dokter TCM terhebat. Dalam Jin Kui Yao Lue tercatat, jika pasien mengalami diare parah, itu menunjukkan ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuh. Decoktion dan Chengqi bukanlah cara pengobatan terbaik. Xiao Chen. Di tempat kecil kita ini, bahkan anjing pun menganggapmu tidak berguna. Melihat penyakit sudah tidak ada gunanya. Kalau ada masalah, bahkan diri sendiri juga akan terlibat. Sungguh tidak perlu seperti itu. Direktur Wu memiliki hati seorang dokter. Saya bisa menyembuhkan penyakit pasien. Semua hal saya tanggung sendiri. Untuk pasien rumah sakit daerah, saya harus menyembuhkan pasien. Tunggu sebentar. Tim medis rumah sakit daerah. Kami sedang mengadakan pengobatan gratis di kota ini. Yang memimpin adalah Wakil Kepala Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, Gao Mingxuan. Masih. Lebih baik biarkan para ahli melihat resep ini dulu. Halo, Nenek. Bagaimana kalau kita minta para ahli di kabupaten untuk memeriksamu? Ahli? Apakah itu akan menghabiskan banyak uang? Pengobatan ini gratis. Tapi, biaya obat tidak bisa dihindari. Aduh. Saya sekarang pergi memanggil Kepala Gao. Tolong tunggu saya kembali. Saya sekarang pergi memanggil Kepala Gao. Tolong tunggu saya kembali. Kepala Gao, silakan.
Ha. Masih muda sudah berani mengeluarkan ramuan Diao Cheng Kitang yang menyebabkan diare. Memiliki keberanian yang cukup. Ayo, saya periksa nadimu. Direktur Gao berasal dari keluarga pengobatan tradisional Cina. Otoritas pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit kabupaten. Jika dia menentukan resepmu bermasalah, kau tidak boleh lagi menerima pasien. Tempat kecil ini tidak bisa menanggung kekacauanmu. Bagaimana bisa begitu? Direktur Wu, aku masih perlu berobat untuk mendapatkan hak asuh anakku. Aku lebih tahu dari siapapun. Setiap pasien berhak mendapatkan kesempatan. Aku tidak memiliki apa-apa selain keterampilan medis ini. Selain menyembuhkan orang sakit. Saya tidak menginginkan apa-apa lagi. Saya tidak menginginkan apa-apa lagi. Sungguh luar biasa. Seorang pemuda yang hanya ingin menyembuhkan orang sakit. Dapat memiliki kemampuan yang begitu tinggi. Dan kesadaran yang begitu tinggi. Sungguh mengagumkan. Haha, Direktur Gao mengatakan resep ini tidak ada masalah. Tentu saja, diagnosis dan perbandingan dosis akan ditanggung oleh semua orang. Pemuda, silakan cari obatnya. Saya baru saja melihat hasilnya baik. Setelah minum obat, perut tidak begitu sakit lagi. Terima kasih, dokter. Ambil 2 resep obat lagi. Minum selama 2 hari, akan sembuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Masuk berhasil. Selamat, pemilik mendapatkan kotak biasa. Apakah akan dibuka? Buka. Selamat. Bibi mendapatkan uang tunai 10.000. Jadi, jika saya mengumpulkan 20 orang, saya bisa mengajukan hak asuh anakmu. Anak muda, gejala pasien ini sangat mudah salah didiagnosis. Kamu bisa melakukannya dengan sangat tepat. Kamu belajar pengobatan tradisional Tiongkok di sekolah mana? Anak muda sudah lupa sekolah tempatnya lulus. Ahahaha. Kepala Departemen Gao. Saya lihat Chen yang sudah mendapatkan pengakuan dari Anda. Sangat senang. Dia lulusan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Provinsi. Oh, berarti saya dan dia adalah alumni yang sama. Hahaha. Anak muda, beberapa hari ini ada pengobatan gratis di rumah sakit daerah. Apakah Anda mau belajar sedikit di samping saya? Tidak sabar menunggu. Saya sedang khawatir tidak ada pasien yang belum saya baca. Gunakan otak sedikit. Hanya orang bodoh yang datang. Ngantuk dikasih bantal, sofa dibawa masuk. Baiklah, kita langsung pergi sekarang. Wah, ternyata mendapatkan pengakuan dari kepala bagian Gao. Chen yang ini benar-benar beruntung. Kalau masih bisa belajar dari kepala bagian Gao. Kerja di rumah sakit kabupaten. Itu cuma butuh 1 kalimat dari kepala bagian Gao, kan? Wah. Anak muda, kenapa setelah lulus kamu tidak tinggal di kota kabupaten? Apa keluargamu tinggal di desa? Bukan, semua ini karena aku terlalu naif dan muda pada waktu itu. Di rumah sakit di bawah sini, dokter TCM yang berkualitas sangat jarang. Jika tidak ada yang membimbing, bakal terpendam bakatmu. Tunjukkan performa yang baik dalam beberapa hari ini. Jika kamu bisa melewati ujianku, aku bisa mempertimbangkan untuk membimbingmu. Jangan terburu-buru. Bicara setelah melewati ujian. Chen yang bilang hari ini pergi ke kantor catatan sipil. Kamu di mana? Wang ya, aku sudah bilang padamu, kan? Aku ada urusan penting beberapa hari ini. Tunggu sampai aku selesai, baru kita urus perceraian. Chen Yang, bisakah kamu sedikit lebih maskulin? Kita sudah sepakat hari ini, apa kamu merasa seru menunda seperti ini? Aku tidak bisa menjalani hari-hariku bersamamu lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu pencarian kebahagiaanmu. Xiao Chen, aku juga orang yang datang ke sini. Kalau mau ngomong berlebihan, pria hanya bisa menerima keberuntungan setelah melewati masa sulit. Berusaha meningkatkan diri. Apa yang seharusnya jadi milikmu, pasti akan sampai ke tanganmu. Xiao Wen, sudah cari pasangan belum? Dr. Yao, proyek magang saya tidak termasuk mencari pasangan. Lagi pula, saya jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun harus mencari pasangan, harus mencari yang memahami prinsip-prinsip pengobatan seperti menilai, mendengarkan, bertanya, dan memeriksa. Tidak bisa. Wawancara penjualan kelompok itu ilegal. Seharusnya pengalaman bantal peluk Z5. Chen, kamu lagi lihat apa?
Gak ada apa-apa, cuma lihat kondisi dokter itu. Terus, kamu lihat ada yang aneh nggak? Dia sepertinya nafsu makannya belakangan ini kurang baik. Ada sedikit kelemahan pada limpa. HMPH. Bisa lihat sampai segitu. Hei, bisa lihat sampai segitu? Ya. Kamu belakangan ini juga agak mengantuk, kan? Apakah Direktur Gao ahli dalam pengobatan Tiongkok? HMPH, jangan salah. Kamu memang agak lemah di bagian limpa belakangan ini. Dr. Chen, bagaimana kalau kamu buatkan resep untukku? Dengan Direktur Gao di sini, aku tidak berani menunjukkan kebodohan. Biaya pendaftaran Direktur Gao sangat mahal. Bisa menghemat uang untuk rokokku? Hahaha. Tidak sombong dan tidak terburu-buru. Rendah hati dan sopan. Ada medis. Kata orang. Dr. Yao, Xiao Chen, suruh dia buka saja. Dr. Yao ini bukan hanya mengalami kelemahan limpa, tapi juga mengalami kelemahan ginjal yang parah. Mengungkapkan ini sekarang mungkin akan membuat orang marah. Mengungkapkan ini sekarang mungkin akan membuat orang marah. Berhasil mendiagnosis penyakit B. Pengalaman 150. Dr. Yao, mulai sekarang harus kurang begadang dan minum alkohol. Sebaiknya puasa selama sebulan. Ini sebaiknya disampaikan secara pribadi. Direktur Gao, silakan diperiksa. Rumah ini dibangun dengan cukup baik. Sangat berkualitas. Direktur Gao, resep ini. Dendrobium, tanah matang, goji berry. Beberapa bahan obat ini semuanya memperkuat limpa dan membantu kelembapan. Makan obat ini, hati-hati, justru akan memperparah kelemahan limpa. Kamu yakin resep ini ada airnya? Kepala dokter. Xiao Wen berasal dari keluarga pengobatan tradisional. Nenek moyang 3 generasi adalah tabib terkenal. Kamu seorang mahasiswa yang belum lulus. Bagaimana bisa sembarangan meragukan otoritas? Keluarga pengobatan tradisional. Kami keluarga Wen telah mewariskan pengobatan selama ratusan tahun. Berasal dari generasi ke generasi sebagai pengobat. Kakek saya sekarang adalah ahli yang masuk ke dalam ujian nasional pengobatan. Bertanggung jawab untuk mengobati pemimpin besar di Zongshu. Di depan saya, benar-benar seperti mengasah kapak di depan tukang kayu. Menggunakan obat yang menyehatkan yin untuk memperkuat limpa jelas menyesatkan generasi muda. Direktur Gao, sebagai keturunan keluarga terkemuka. Tidak mungkin Anda tidak bisa melihat ini, kan? Dr. Chen, pengobatan tradisional Tiongkok menekankan pada pengobatan yang sesuai dengan gejala. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Tidak bisa disamakan begitu saja. HMPH. Kata-kata tanpa bukti. Berani tidak membiarkan saya memeriksa nadi. Ayo. Xiao Wan, silakan periksa nadinya pelan-pelan. Saya akan kooperatif berapa lama pun. Buka mulut. Nadi di pergelangan tangan tipis. Lidah merah dan pecah-pecah. Ini bukan hanya kelemahan limpa. Kamu sudah tahu dia memiliki kekurangan yin ginjal, kan? Kamu bicara sembarangan. Aku tidak akan pergi. Aku terlalu gegabah. Pertama rawat ginjal, lalu perkuat limpa. Memang tingkatnya sangat tinggi. Dr. Wen, Anda terlalu memuji. Tak disangka seorang dokter akupunktur kecil. Ternyata punya keahlian medis yang sangat baik. Aku benar-benar tidak tahu dia belajar dari mana. Chen Yang, kau apa-apaan pria? Apa yang mau dilakukan? Kita sudah sepakat untuk mengurus perceraian hari ini. Bisakah kamu lebih bersikap seperti pria? Aku sudah bilang padamu. Hari ini aku harus mendampingi tim medis dari rumah sakit kabupaten untuk melakukan pengobatan gratis. Aku tidak bisa pergi. Chen Yang, kamu benar-benar berencana untuk berdiam di tempat kecil ini seumur hidup. Kalau aku jadi kamu, aku sudah mengundurkan diri sejak lama. Kenapa aku datang ke sini? Bukankah kamu tahu sendiri? Memang kamu baik padaku. Kamu telah berbuat banyak untukku. Tapi hidup tetaplah hidup. Hanya dengan rasa terharu tidak cukup untuk menjalani hari. Aku punya koneksi di rumah sakit kabupaten. Kalau kamu pria, sedikit saja, aku bisa membantumu. Pengorbanan tanpa ragu di masa lalu. Akhirnya terlewatkan. Terima kasih, tidak perlu. Tunggu aku selesai sibuk beberapa hari, lalu aku akan pergi mengurus perceraian denganmu. Saat itu, kau akan memohon padaku. Aku juga tidak mungkin bisa bersamamu lagi. HMPH. Tidak mungkin ada hari seperti itu. Ya. Kepala departemen membuatmu tertawa. Ya. Xiao Chen, apakah istrimu bekerja sebagai perwakilan obat? Bagaimana Anda tahu? Saya melihat dia belakangan ini sering pergi ke rumah sakit kabupaten. Mencari koneksi dengan Direktur Qian di bagian dalam. Untuk mendapatkan pesanan obat. Saya dan Direktur Qian adalah teman lama. Jika Anda memiliki pemikiran,
saya bisa bantu sampaikan. Tidak berani merepotkan Direktur Gao. Beberapa jalan memang harus dilalui sendiri. Pasien sudah hampir tiba. Mari kita siapkan layanan kesehatan gratis. Xiao Yao, resep yang diberikan Chen yang memang efektif. Tapi obat tidaklah segalanya. Sebaiknya kamu berpantang selama setengah bulan. Saya akan mendengarkan saran Direktur Gao. Ayo pergi. Sejak kapan hidungmu tersumbat? Sudah setengah tahun, bolak-balik. Dokter, anak perempuan saya sering mengalami hidung tersumbat. Dan dia juga tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Mempengaruhi tidur, mempengaruhi istirahat. Sudah kelas 3, sebentar lagi ujian tengah tahun. Tolong periksa dia dengan baik. Xiao Chen, bagaimana pendapatmu? Bolehkah saya memeriksa denyut nadi terlebih dahulu? Baiklah. Luar paru-paru berkaitan dengan paru-paru yang mengatur kulit dan rambut. Anak ini mengalami kedinginan dalam jangka waktu lama. Bagaimana mungkin bisa kedinginan? Anak perempuan sudah memakai pakaian tebal. Dokter, muridmu terlalu muda. Lebih baik biarkan aku yang memeriksanya langsung. Jangan terlalu emosional, biasanya kamu suka bermain air dingin. Bagaimana kamu tahu? Anak ini kekurangan energi yang mengandung energi yang. Kebiasaan sering kedinginan menyebabkan pori-pori tertutup. Hidungnya jadi tersumbat. Mulai sekarang, usahakan jangan sering minum mangkuk air dingin. Diagnosisnya cukup tepat. Lalu, bagaimana pengobatannya? Bisakah saya melakukan akupunktur? Kamu juga bisa melakukan akupunktur. Datang, saya periksa. Hidung tersumbat, luar biasa. Selamat, pemilik, mendapatkan 200 peti harta biasa dari takdir surga, kelas 1. Ini hanya mode ujian terbatas. Berapa biaya konsultasi, Dr. Chen? Konsultasi medis, tidak dikenai biaya. Saya buatkan resep untukmu. Pulang dan makan selama 3 hari untuk memperkuat pengobatan. Kepala Gao, tolong periksa. Kepala Gao, tolong periksa. Bagus banget. Xiao Chen, penampilanmu kali ini benar-benar di luar dugaan aku. Apakah kamu tertarik belajar kedokteran denganku? Mau, guru? Baik. Setelah pengobatan gratis ini selesai, ikut aku ke rumah sakit kabupaten. Aku akan atur posisi untukmu. Terima kasih, Master. Terima kasih, dokter. Pengobatan Tiongkok ini benar-benar hebat. Ayo kita juga pergi lihat. Ayo, saya juga mau pergi. Sepertinya, kita semua hanya bisa membantu Direktur Gao dan yang lainnya. Selamat, tuan rumah, akhirnya menunggu PID. Mencapai level 5. Setelah tingkat pengobatan tradisional Tiongkok meningkat, semua pengetahuan yang dipelajari akan terlupakan. Bahkan pasien yang saya tangani 5 tahun yang lalu. Semua penyakit menjadi sangat. Pemilik telah mendapatkan total 25 peti harta. Apakah akan dibuka? Selamat kepada pemilik, Anda mendapatkan uang tunai 240.000 dan 1 set jarum perak legendaris. Ternyata jarum perak juga bisa menjadi peralatan. Chen, sekali pengobatan bisa menangani begitu banyak pasien. Sepertinya kamu mendapatkan pemahaman baru lagi. Dengan bimbingan guru, saya sangat terbantu. Masalah yang dulu sulit dipahami, sekarang bisa saya mengerti dengan jelas. Bagus, benar-benar bisa diajari. Selamat kepada Kepala Departemen Gao, mendapatkan murid yang baik. Keterampilan medis dokter Chen memang sangat mengesankan. Wen, sebenarnya kemampuan TCM kamu juga tidak buruk. Bagaimana kalau berpikir untuk tetap di rumah sakit kabupaten? Nanti kita berlatih lagi dengan Chen Yang. Kepala Gao mau merebut perhatian kakekku. Tapi harus aku lulus dulu baru bisa. Sepertinya, hubungan Wenmen di belakangnya tidak biasa. Makanya di rumah sakit tidak ada yang berani menantang. Dia jelas berbeda sikap terhadap anak ini. Aku harus cari cara mengajarinya dengan baik. Siapa tahu suatu hari nanti bisa berguna. Ayo, Kepala Dinas Gao. Anda ingin mengadakan pernikahan akademik di dunia pengobatan tradisional ya? Dr. Yo bercanda saja. Saya sudah menikah. Kalau begitu, pasti harus bercerai, kan? Dr. Yo, lebih baik fokus mempelajari rekam medis daripada sibuk memikirkan asmara.
Xiao Chen, pria harus mengutamakan karir. Saya sendiri akan pensiun dalam setengah tahun lagi. Waktu yang bisa membimbingmu terbatas. Kamu harus berusaha lebih keras. Jangan mempermalukan saya. Guru, saya pasti akan berusaha dengan baik. Selama 2 hari ini, selesaikan urusanmu. Kemudian datanglah ke rumah sakit kabupaten untuk mencariku. Baik. Xiao Cheng, saya sudah lama melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Cepat atau lambat, kamu akan terbang tinggi. Kamu lihat, kamu keluar dari sini. Nanti kalau ada waktu, sering-seringlah kembali ya. Akan, terima kasih atas perhatianmu selama ini, Direktur Wu. Hahaha. Hahaha. Tim layanan kesehatan gratis dari Rumah Sakit Xian Shenyang sudah pergi. Kapan kamu akan pergi bersamaku untuk mengurus administrasi? Besok saja, besok pagi. Ini barang yang kamu minta. Siang nanti aku akan menjemput anak perempuanku. Chen Yang, aku sudah bilang dari awal. Aku tidak akan memberi uang nafkah. Dan kalau kamu tidak punya waktu untuk mengurus anak, jangan terus-menerus minta aku tolong. Aku tidak akan meminta 1 sen pun darimu. Mulai sekarang, anak perempuanku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Ini 200.000. Hitung dengan jelas di depan muka. Chen Yang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Chen Yang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Karena kita sudah bercerai. Urusan saya tidak perlu kamu khawatirkan. Tunggu. Meskipun kita sudah bercerai, kamu tidak boleh menyakiti saya. Saya tidak bisa naik mobilmu lagi. Kalau mau naik mobil saya, silakan. Saya masih ada urusan. Setelah selesai baru kembali. Apa urusanmu yang sepele itu? Halo, Pak. Apakah Anda di klinik? Baik, saya segera ke sana. Chen Yang, kau pasti mau memberitahuku. Kalau kau akan bekerja di rumah sakit kabupaten, kan? Turun dari mobil. Turun dari mobil. Asalkan aku memberitahumu. Jangan berharap bisa terus menggangguku di kota kabupaten. Kita berdua tidak mungkin. Saya mau pergi urus sesuatu. Kalau kamu tunggu di sini, juga tidak tahu berapa lama. Kamu memang bisa berpura-pura. Kamu seorang dokter kecil yang setiap hari berdiam di kota kabupaten. Baru saja bercerai dariku, sudah mau bekerja di rumah sakit kabupaten. Kamu pikir aku percaya? Percaya atau tidak, terserah. Apa yang bisa kamu lakukan? Chen Yang datang. Tunggu sebentar ya. Saya selesai memeriksa pasien ini dulu. Dokter, Anda sibuk? Saya tidak terburu-buru. Kalau begitu, kamu mau coba lihat? Saya boleh. Boleh? Saya tunggu di samping, tidak apa-apa, duduk saja. Kalau begitu, saya coba. Ada yang tidak nyaman. Apakah hanya batuk? Sudah setengah bulan, batuknya membuat dada sakit. Apakah ada dahak? Tidak, yang ada hanya tenggorokan kering. Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Baiklah, saya akan memeriksa nadi Anda. Sebelum batuk, saya sempat demam. Durasi demamnya sekitar 1 minggu, kan? Ya, saat itu saya terkena flu dan batuk, lalu tidak kunjung sembuh. Demam yang berkepanjangan bisa merusak energi paru-paru dan kelembapan paru-paru. Kamu tidak mengalami panas tubuh. Ini termasuk kekurangan Qi. Luar biasa. TBC dan kekurangan yin paru-paru. Sangat mudah salah paham. Kalau aku tidak punya pengalaman klinis yang kaya, pengobatan tradisional Tiongkok juga sangat rumit. Dasar pengobatan tradisional Tiongkok seperti ini benar-benar kokoh dan solusi yang tepat. Solusi. Benarkan. Sangat bagus, argumennya sangat akurat. Pengobatan juga sangat tepat. Ayo ambil obatnya. Terima kasih, dokter.
Selamat, pemilik telah mendapatkan kartu pengalaman tambahan. 1 kotak harta langka. Apakah ingin membukanya? Selamat, pemilik telah mendapatkan pembunuhan tanpa modal, teori Han. Silakan, yang berikutnya. Lanjutkan ya. Bisa, lanjutkan. Kamu. Bagus. Kamu lebih hebat dari yang saya bayangkan. Saya bisa tenang sekarang. Guru, Anda terlalu memuji. Saya masih perlu banyak belajar dari Anda. Hahaha. Dalam hal kedokteran, sebenarnya kamu tidak kalah dari saya. Yang kurang hanya pengalaman klinis saja. Saya sangat menghargai kerendahan hati dan kehati-hatianmu. Kami adalah dokter. Hanya dengan cukup hati-hati kita bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Saya optimis padamu. Patuh pada ajaran guru. Hahaha, ayo. Saya akan membawamu untuk proses masuk kerja. Buka peti harta karun. Mengapa kali ini sistem memberikan begitu banyak uang tunai? Semakin tinggi level rumah sakit yang diambil alih oleh tuan rumah, semakin tinggi level peti harta karun. Tuan rumah, teruskan usaha. Segera masuk rumah sakit tertinggi yang langsung terkunci. Semua dari grup pertama mendapatkan peti harta karun. Segera buka dan tarik yang kedua. Apa? Kemana kamu selama ini? Kamu masih di sini. Chen Yang, apa kamu sengaja? Kita sudah bercerai, tidak perlu berusaha sengaja. Mau pergi? Saya pergi duluan. Pergi apa? Pergi. Kamu tidak mau makan. Saya sudah makan. Chen Yang, kamu memang sengaja, pria yang menyebalkan. Apa yang kamu lakukan? Saya belum masuk mobil. Saya belum masuk mobil. Buka pintu. Kalau mau masuk, tutup mulutmu. Di mana Han, Bu dan Pak? Aku membawanya ke kota provinsi. Dia datang. Han, Papa, hahaha, wuhaha. Papa akan membawamu ke taman bermain, ya. Sangat baik. Hahaha, ayo, Mama peluk. Tidak, Mama, jangan peluk. Kamu tidak punya hati. Pergi rapikan barang-barang Han. Ibumu pergi ke pasar. Kalau tidak, makan selesai baru pergi saja. Tidak bisa. Ayah harus ke kota provinsi. Jaraknya jauh dan tidak mau membuang waktu. Oh. Kalau begitu, oke. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Cukup, M. Azizwan. Maaf, Pak. Anak saya ini menderita penyakit aneh. Biasanya dia juga tidak bisa mengendalikan diri. Saya sedang bersiap membawanya ke rumah sakit di provinsi. Anak itu selain tertawa, ada gejala lain. Biasanya suka lupa barang. Di sekolah bilang, sudah sangat mempengaruhi belajar. Guru bilang kalau tidak membaik, tidak akan diizinkan ke sekolah. Kalau tidak keberatan, boleh saya cek nadi anaknya. Kamu dokter? Iya, saya dokter dari bagian pengobatan tradisional rumah sakit kabupaten. Kami sudah pernah ke sana sebelumnya. Sudah tinggal di sana selama sebulan. Dokter bilang hanya bisa ke rumah sakit di provinsi. Dokter bilang hanya bisa berobat di rumah sakit provinsi. Ke rumah sakit provinsi juga baik. Usahakan untuk mendaftar ke pengobatan TCM. Terima kasih, saya mengerti. Saya terburu-buru untuk naik kendaraan. Anda siapa? Chen Yang. Baik. Ayo pergi. Xiaoya. Ayah, Xiaoya, saya baru saja menerima pemberitahuan dari perusahaan, ada urusan di sore hari. Apapun yang ingin dibicarakan, tunggu saya kembali. Chen Yang masuk rumah sakit kabupaten, ini hal besar. Kenapa kamu tidak bilang satu kata pun? Saya harus pergi ke rumah sakit kabupaten. Kamu dengar dari siapa?
Aduh, Xiao ya, sampai sekarang kamu masih menyembunyikannya. Semua orang sudah tahu. Spanduk merah di puskesmas kota sudah dipasang. Anakmu Chen Yang dilihat oleh Direktur Gao dari rumah sakit kabupaten. Langsung dibawa bekerja di rumah sakit kabupaten. Sekarang kamu bisa menikmati hidup dengan tenang. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Seorang dokter kecil yang setiap hari berdiam di kota kabupaten. Baru saja bercerai dariku langsung mau kerja di rumah sakit kabupaten. Kamu pikir aku percaya? Percaya atau tidak, terserah kamu. Xiao ya, Xiao ya. Sudah dengar belum? Dokter Chen ada di kabupaten. Dokter-dokter di pemeriksaan gratis kali ini semua memuji keahlian medisnya. Jadi nanti kita cari dokter Chen untuk berobat. Iya. Tapi harus bayar biaya pendaftaran. Dokter ini hebat, luar biasa. Hahaha. Hahaha. Di mana Direktur Hau, Chen Yang? Dia sudah pergi. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal padamu. Sudah pergi. Chen Yang pergi ke rumah sakit kabupaten. Kepala rumah sakit kabupaten sangat mengaguminya. Dia diambil sebagai murid. Tapi dia dipindahkan. Mungkin dia ingin memberimu kejutan. Lagi pula, kalian berdua akan tinggal di kota kabupaten. Bagaimanapun, nanti kalian berdua harus. Hahaha. Gimana? Benarkah Chen yang masuk rumah sakit kabupaten? Kamu ngomong saja. Apa yang terjadi? Kalau begitu jangan tanya lagi. Orang yang tak punya hati itu. Apakah dia sudah sukses dan tidak membutuhkanmu lagi? Tidak benar. Dia bahkan membawa Han Han pergi. Dia pasti ingin meninggalkanmu. Chen Yang, kau ini benar-benar kejam. Aku tidak akan memaafkanmu. Haci. Siapa yang menghina aku? Buku SHNGHN Lun ini memiliki beberapa cara dialektis. Masih agak sulit dipahami. Sayang sekali tidak ada satupun. Apakah langsung menggunakan buku keterampilan Shang Han Lun? Gunakan. Selamat, pemilik. Kemampuan akupuntur, pengobatan tulang, dan farmakologi TCM meningkat 50%. Anda pasti tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menyembuhkan penyakit. Chen Yang pergi bermain. Datang. Kak Yang. Yo, Chong Fei. Kau hebat juga, ya. Sudah beli mobil. Dibeliin sama keluarga. Saya sendiri tidak punya uang. Yang, jangan iri ya. Itu karena kamu yang mau berdebat dengan Paman Chen. Kalau tidak, Paman Chen pasti akan menggantikan mobilmu. Ayahku tidak punya penghasilan setinggi Paman Song. Ayo makan. Sekalian kenalkan kamu dengan seorang wanita cantik. Kan cuma kita berdua. Kenapa masih ada orang lain? Ngomong apa sih? Masa biarkan cewek cantik menunggu kamu? Kamu tidak malu? Sayang, lihat siapa yang datang. Kak Chen datang. Ayo duduk. Ini adalah sahabat baikku, Feng Xiaonan. Ini adalah teman masa kecil Chen Yang Zhongfei. Hubungan mereka sangat baik. Sekarang bekerja di rumah sakit baru di Kabupaten Jialing. Hai, Kak Daxiong. Hai, Kak Daxiong. Halo. Ikan di toko kecil Nan ini bisa dipilih langsung. Ayo kita berdua pilih yang besar. Yang Ge, menurutmu, bagaimana tentang Xiaonan? Apa yang kamu maksud? Aku orang yang sudah bercerai, apa dia bisa tertarik padaku? Xiaonan juga sudah bercerai. Anak lelaki sudah diberikan kepada pihak pria. Selain itu, Xiao Sui dan Xiaonan adalah sahabat karib selama bertahun-tahun. Mereka saling mengenal dengan baik, orangnya cukup baik. Selagi Han Han masih kecil, kamu harus mempertimbangkan mencari yang lain. Sekarang aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Nanti saja, ya. Ya, seolah-olah dia tidak mau menikah kecuali denganmu.
Aku sudah berusaha keras. Akhirnya Xiao Sui berhasil mengajak Xiaonan keluar. Kalian ngobrol dulu. Kenalan dulu ya. Kalian berdua ngobrol apa sih? Kok sampai berpelukan gitu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Xiaonan juga dokter. Iya, kami berdua bekerja di rumah sakit anak provinsi. Hari ini sampai pulang lebih awal demi makan. Jangan dengarkan omong kosong Ai Sui. Hari ini ada pasien aneh di rumah sakit. Sangat sulit menemukan rencana perawatan. Itu sebabnya saya berpikir untuk keluar sejenak mengurangi stres. Pasien seperti apa? Seorang anak berusia 8 tahun. Terus tertawa tanpa henti. Diduga mengalami gangguan mental. Tapi tidak bisa menemukan penyebabnya. Apakah mungkin ayahnya memarahi dia? Anak itu akan sedikit tenang. Kakak Chen, bagaimana kamu tahu? Anak itu juga dari Jialing County. Apakah sebelumnya Kakak Chen pernah dengar? Dunia ini memang kecil. Aku bertemu denganmu di stasiun dalam perjalanan pulang. Saat itu aku mendiagnosis bahwa anak itu terlalu banyak panas hati. Aku menyarankan ayahnya untuk pergi ke dokter TCM. Tapi akhirnya tetap tidak pergi. Dunia ini memang kecil. Aku bertemu dengannya di stasiun dalam perjalanan pulang. Saat itu saya mendiagnosis anak tersebut memiliki api hati yang berlebihan. Saya saat itu menyarankan ayahnya untuk pergi melihat dokter TCM. Namun hasilnya tetap tidak ada pengobatan. HMPH. Saudara Chen, jangan salahkan saya jika kata-kata saya terdengar kasar. Pengobatan TCM ini sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Jika ingin berobat, ya berobatlah. Tidak perlu mengaitkan dengan yin, yang, dan 5 elemen. Bukankah ini hanya tipuan? Dr. Feng tidak mengerti. Bukan berarti orang lain juga tidak mengerti. Yin dan yang serta 5 unsur dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah alat rangkuman. Seperti gambar anatomi dalam kedokteran barat. Semua bertujuan untuk memberikan pengobatan yang lebih akurat kepada pasien. Lagi pula, pada zaman musim semi dan gugur serta negara-negara berperang, pengobatan tradisional Tiongkok sudah membentuk sebuah sistem pengobatan yang sempurna. Bisa menipu selama beribu-ribu tahun. Lagi pula, pada zaman musim semi dan gugur serta negara-negara berperang, pengobatan tradisional Tiongkok sudah membentuk sebuah sistem pengobatan yang sempurna. Bisa menipu selama ribuan tahun lagi. Aduh, Kak Chen Yang. Xiaonan memang agak ragu dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi dia tidak punya niat lain. Tidak apa-apa, kita hanya saling berdiskusi saja. Misalnya tentang anak yang mengalami tawa tak terkendali itu. Dokter Barat memeriksa gelombang otak dan melakukan evaluasi mental. Hasilnya tidak jauh berbeda. Tapi pengobatan tradisional Tiongkok bisa melalui pengamatan, mendengar, bertanya, dan meraba. Mendiagnosis kekurangan yin jantung pada anak. Dan kondisi api jantung yang berlebihan. Wah, Yang kamu sekarang bisa ya? Apa sih? Ngomong-ngomong sudah setengah hari, ini hanya omong kosong. Apa sih? Ngomong-ngomong sudah setengah hari, ini hanya omong kosong. Mengobati dan menyelamatkan orang harus berdasarkan efektivitas. Shendage, berani tidak kamu untuk mengobati pasien? Asalkan rumah sakit kalian tidak ada masalah. Saya juga tidak masalah. Tenang saja, saya akan membantu kamu mengajukan permohonan. Tapi jangan salahkan saya jika saya tidak mengingatkan kamu. Jika kamu tidak bisa sembuh, itu bisa mempengaruhi masa depanmu. Yang, kalau begitu lebih baik jangan. Kamu tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu. Sebagai taruhan. Tenang saja, penyakit ini. Saya yang mengurusnya. Saya pasti tidak akan menganggap serius pengobatan dan menyelamatkan orang. Bagaimana kalau saya mengundang kepala departemen kami untuk mengawasi? Saya jamin tidak akan ada kejadian tak terduga selama proses pengobatan Anda. Selama rumah sakit Anda tidak ada masalah. Saya juga tidak ada masalah. Ini adalah teman saya, Chen Yang, Direktur Yi. Dia yang mengatakan bisa menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati penyakit aneh. Masih sangat muda, ya pemuda ini. Meskipun saya tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi melihat dari usia Anda hanya bekerja di rumah sakit kabupaten. Takutnya kamu belum belajar kedokteran secara profesional ya. Entah itu pengobatan tradisional Tiongkok maupun Barat. Pada akhirnya, pengobatan apapun harus berbicara berdasarkan hasil penyembuhan. Aku bisa coba. Bisa aku izinkan kamu mencoba. Harus di bawah pengawasan penuh aku. Kalau ada yang tidak normal, langsung hentikan pengobatan. Oke. Emma Zishuan, kamu ingat aku nggak? Itu paman di stasiun, kan? Biarkan paman memeriksamu dulu. Bolehkah saya meraba nadi Anda? Berhenti.
Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ah, jangan tegang. Saya hanya meraba nadi anak ini saja. Kamu Dr. Chen? Iya. Maaf, Dr. Chen. Sebelumnya di stasiun aku agak tidak percaya padamu. Tidak apa-apa. Memiliki hati-hati terhadap orang asing itu wajar. Juga normal. Aku akan periksa dulu kondisi tubuh anak. Hahaha. Jangan buru-buru. Aku coba dulu. Hahaha. Ayah, apa aku tertawa lagi? Tidak apa-apa, biarkan paman memeriksa tubuhmu. Air ginjal yang kurang tidak bisa menahan api hati. Kehilangan kendali atas pikiran menyebabkan delusi. Berhasil mendiagnosis penyakit. Pengalaman ke-300. Dr. Chen. Karena sudah tahu penyakitnya, pasti bisa diobati, kan? Jika Tuan Yi mempercayai saya akan meresepkan obat terlebih dahulu. Minum 2 dosis obat dan lihat hasilnya. Keahlian Dr. Chen memang luar biasa. Anak ini biasanya tertawa terus sekitar 5 menit. Tak disangka satu suntikan sederhana saja menyembuhkan penyakitnya. Keahlian Dr. Chen tentu saya percayai. Bagaimana dengan pendapat keluarga pasien? Saya percaya, hahaha. Kamu pergi ke toko obat tradisional untuk ambil obat. Sekalian tanya apakah bisa direbus dan dibawa pulang. Terima kasih. Dapatkan 10 rune peti harta karun. Apakah akan dibuka? Peti harta karun telah naik level. Jika ada pakaian ini lagi, kabarnya pakaianku bisa ditingkatkan dan dibuka. Selamat, Paman. Anda mendapatkan uang tunai 200.000. Kak Shen, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan terus mengawasi di sini. Jika ada perkembangan, saya akan memberitahu Anda. Terima kasih, Dr. Feng. Ayo, minum obat dulu. Selesai minum, sudah baik. Tidak ada masalah lagi. Biarkan aku urus kecil Nan. Kalau sempat ya, temani Dr. Chen berkeliling di rumah sakit. Baik, Kepala. Kapten Feng. Kalau ada apa-apa, langsung saja bicara. Kakak Chen. Apa yang saya katakan di restoran hari itu terlalu dogmatis. Melihat keahlian profesionalmu, sifat menolong tanpa pamrih, membuatku menyadari betapa konyolnya prasangkaku terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Maafkan saya. Dr. Peng terlalu merendah. Baik pengobatan tradisional maupun modern. Selama bisa menyelamatkan nyawa, itu adalah ilmu kedokteran yang baik. Kak Chen, saya tahu Ai Sui berniat menjodohkan kita berdua. Tapi saya benar-benar tidak punya pemikiran tentang hal ini. Tapi kita bisa jadi teman. Mengenai yang lainnya, sebenarnya saya juga tidak tahu sebelum pergi. Semua ini adalah niat baik dari Zhong Fei dan Ai Sui. Sejujurnya, sekarang saya bahkan tidak bisa merawat anak saya sendiri. Kak Chen, kamu orang yang baik. Kita bisa lebih banyak berkomunikasi ke depannya. Jika ada yang cocok, saya akan bantu perhatikan. Hahaha. Waktu tertawa lebih singkat dari sebelumnya. Juga tidak sesering dulu. Sepertinya obat dari dokter Chen memang efektif. Terima kasih, dokter. Penyakit anak saya akhirnya ada harapan. Semua berkat dokter Chen. Ngomong-ngomong, kalian bisa pulang hari ini. Kalian cukup minum obat Tiongkok yang dibuka siang hari saja. Teruskan pengobatan di sini ya. Tidak ada rencana pengobatan lain. Untuk pengobatan selanjutnya, kalian bisa mencari dokter Chen. Baiklah. Terima kasih. Xiao Feng, temanmu ini tidak biasa ya. Penyakit yang begitu langka dan sulit. Dia hanya perlu melihat sebentar di stasiun untuk menemukan penyebabnya. Pengobatannya juga langsung terlihat hasilnya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi dokter terkenal yang luar biasa. Dia benar-benar hebat. Apa saya terlalu terburu-buru lagi?
Ayo, ayo, saya perkenalkan kepada semua orang. Ini adalah Chen Yang. Dia adalah murid yang diambil oleh Direktur Gao di kota Jiping. Hari ini dia bergabung dengan departemen kita. Selamat datang, semuanya. Saya bilang mengapa Direktur Zhang datang langsung. Ternyata dia adalah murid senior Gao. Orang ini benar-benar sial. Halo semuanya, saya Chen Yang. Baru datang. Mohon bimbingannya. Chen Ge, Anda adalah murid terbaik Direktur Gao. Kalau bicara tentang bimbingan, seharusnya Anda yang membimbing kami. Iya, Chen Ge, kapan Anda punya waktu untuk mengajarkan kami beberapa trik? Ah iya. Tidak berani menggurui. Kita saling membantu dan belajar satu sama lain. Baiklah. Xiao Chen baru datang. Kamu ikuti yang Xiao Hui dulu ya. Nanti setelah kamu terbiasa, baru akan saya atur pekerjaan. Tenang saja, Direktur Zhang. Saya pasti akan membantu kamu mengatur orang-orang ini. Haha, saya akan segera pensiun. Selama waktu ini, Xiao Chen akan ikut aku dulu. Sepertinya Direktur Gao ingin agar Kak Chen menggantikan posisinya. Bicaranya pelan-pelan. Yang paling berpeluang menggantikan Direktur Gao dulu adalah Kak Yang. Kalau dia mendengar, dia pasti tidak senang. Sore ini aku masih harus praktik, Xiao Yang. Kamu dulu bawa Chen yang berkenalan dengan lingkungan. Tenang saja, Direktur Gao. Chen Yang. Selamat datang, haha. Saya baru datang, tidak mengerti apa-apa. Dokter Yang, mohon bimbingannya. Hai, saya adalah orang tua di bagian pengobatan tradisional Tiongkok. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanya saya. Chen Yang, keluarlah. Chen Yang. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat pergi ke rumah sakit kabupaten? Chen Yang. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat pergi ke rumah sakit kabupaten? Kenapa harus memberitahumu? Dan aku ingat aku pernah bilang padamu sebelumnya. Itu karena kamu sendiri yang tidak percaya. Kamu. Apa maksudmu? Jika aku tidak salah ingat, kita sudah bercerai. Tolong jangan mengganggu lagi. Di masa depan. Chen Yang. Jangan anggap dirimu hebat cuma karena sudah ke rumah sakit kabupaten. Aku bilang padamu. Di mataku, kamu tetap saja pengecut. Bagaimana aku berhubungan denganmu tidak ada hubungannya. Kalau kamu berani lagi mengganggu aku dan rekan kerjaku, aku tidak keberatan melapor ke polisi. Kamu benar-benar kejam. Hari ini aku ada janji bertemu mantan kepala rumah sakit kabupaten. Setelah aku selesai bicara, aku punya waktu untuk membalas dendam padamu. HMPH. Tunggu sampai aku selesai melarikan diri. Aku punya banyak waktu untuk menuntutmu. HMPH. Chen yang pergi. Ayo, aku akan mengenalkanmu dengan departemen. Kakak, ini adalah artritis rematik. Ini disebabkan oleh angin dan dingin yang menyerang dalam jangka panjang. Biasanya, kamu harus lebih memperhatikan kehangatan. Sering-seringlah makan daging kambing. Minum sup jahe juga oke. Terima kasih, Dr. Chen. Ding. Penambahan pengalaman diagnosis sukses 100 poin. Meskipun guru bilang tidak boleh campur tangan pengobatan dokter lain. Tapi aku hanya berpendapat tanpa memberi obat. Tidak melanggar aturan. Bagian rawat inap sekarang jadi surga aku menambah pengalaman. Chen Yang, kamu harus tahu kondisi pasien di ruang rawat. Kalau begitu aku duluan pulang ke ruang jaga. Ya, baiklah, kamu pergi dulu saja. Biasanya, kamu harus lebih banyak memakai pakaian. Jangan sampai kedinginan. Apa itu mengobati dunia? Rumah sakit itu memang tempat bayar untuk berobat. Masih berpikir pasien-pasien ini akan berterima kasih padamu. HMPH, bodoh. Punya latar belakang itu bagus. Dokter yang bahkan tidak berani berbicara keras di depan Chen Ge. Dulu, saat saya baru datang, saya sering dimarahi olehnya. Memang begitu. Aku dengar dari kabar kecil-kecilan. Kepala bagian Gao sudah membicarakannya secara pribadi dengan rumah sakit. Akan membiarkan muridnya menggantikan posisi. Bro Chen adalah calon kepala yang sudah ditentukan. Dokter Yang, maaf ya. Maaf ya. Chen Yang, sebelumnya kamu ingin membangun citra diri yang baik. Supaya bisa berhasil menggantikan kepala bagian Gao. Tidak semudah itu. Manajer Wang. Ingin tahu kenapa suamimu, Chen Yang,
begitu cepat setuju untuk bercerai. Ah, Dokter Yang, sepertinya kamu sebelumnya tidak mengenal Chen Yang, kan? Hahaha, manajer Wang. Sekarang di departemen, siapa yang tidak membahas? Murid baru Direktur Gao. Aku dengar beberapa waktu lalu. Saat pengobatan gratis ada seorang magang yang sangat cantik. Hubungan itu tidak biasa. Saya dengar beberapa waktu lalu. Saat pemeriksaan gratis ada seorang magang yang sangat cantik. Hubungan itu tidak biasa. Baiklah, Chen Yang. Ternyata kamu diam-diam punya selingkuhan. Hahaha, saya bilang orang yang payah ini. Bagaimana bisa menyembunyikan begitu banyak hal dariku? Manajer Huang. Sekarang Chen yang sangat diperhatikan oleh Direktur Gao. Ada beberapa hal yang cukup diketahui saja. Jangan sekali-kali membuatnya jadi besar. Direktur Gao. Saya ingin lihat. Setelah Direktur Gao tahu bahwa muridnya begitu tidak tahu malu. Apakah dia masih akan mengingatnya? HM. Manajer Wang. Chen yang sekarang sedang mencatat riwayat medis di bagian rawat inap. Ini berdampak buruk bagi rumah sakit. HM, Chen Ying. Jika hal ini sampai tersebar, wajah Direktur Gao akan sangat memalukan. Seorang kepala desa, berkepala pelontos, masih ingin mendekati Direktur Gao, bermimpi saja. HMPH. Hei, berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh anakku? Ayo, Zisuan. Saya tidak berniat jahat. Hanya membantu MA Zisuan melakukan pemeriksaan. Kamu tidak berniat jahat. Bagaimana kamu tahu anakku bernama MA Zisuan? Sebelumnya aku pernah merawat MA Zisuan di rumah sakit provinsi. Nama seperti itu juga tidak aneh kan? Ibu, ini adalah Pak Chen yang mengobatiku. Kamu adalah Chen Yangnya. Iya, aku. Aduh. Dokter Chen benar-benar. Lau MA bilang sama saya bahwa kamu adalah dokter di rumah sakit kabupaten. Saya sudah cek daftar pegawai 3 kali tapi tidak menemukan namamu. Saya bahkan sempat pikir dia lupa. Saya juga khawatir tentang pengobatan lanjutan anak itu. Tak sampai terlambat. Mungkin saya baru saja masuk kerja. Lalu namamu tidak ada di daftar. Kondisi anak itu mulai membaik. Itu lebih penting dari apapun. Jadi, apakah kita masih melanjutkan obat yang kamu berikan? Saya akan meresepkan obat baru. Setelah 1 minggu, seharusnya sudah sembuh. Dr. Chen, saya sangat berterima kasih atas bantuanmu untuk penyakit anak saya. Saya adalah kepala departemen internal di rumah sakit ini. Saya juga yang paling berpengalaman. Di depan direktur, saya punya suara. Kedepannya, jika kamu menghadapi masalah, langsung saja cari saya. Qian Lanying. Kepala bagian, Anda terlalu sopan. Kalau begitu, saya dulu ke bagian rawat inap untuk familiarisasi. Saya pergi dulu. Baiklah. Dr. Chen. Saya antar kamu. Tidak usah, kepala bagian Qian. Oh, ya, Zisuan, kalau selama pengobatan kambuh lagi, usahakan jangan membuatnya takut. Biarkan saja, alami saja. Baik, saya akan berbicara dengan Lau Emma nanti. Direktur Qian begitu sopan kepada Dr. Chen. Mungkin identitasnya tidak biasa. Lebih baik kita tunggu Wang Ye menyelesaikan masalah dengan mantan suaminya. Lalu kita bisa membahas kerjasama dengannya, ya. Dr. Chen, tunggu sebentar. Nama saya Lin Xiaojuan. Saya adalah perwakilan medis dari Renfang Pharmaceutical. Saya ingin mengajak Dr. Chen makan malam. Aku tidak tahu apakah kamu punya waktu. Sebuah perusahaan milik Wang Yating dari Renfang Pharmaceutical. Ini Lin Xiaojuan adalah rekan kerja Wang Yating. Apakah dia suami Wang Yating? Kalau ada waktu, aku akan menghubungimu. Perempuan licik, berhenti di situ. Masih muda sudah jadi selingkuhan orang, kamu benar-benar tak tahu malu. Aku sudah bilang, aku hanya pernah bertemu suamimu sekali. Jangan semburkan omong kosongmu. Kamu benar-benar pandai berakting. Chen Yang, seorang dokter miskin di kota kecil. Kalau bukan karena kamu, dia pasti akan bersemangat pergi ke pengobatan gratis. Aku tahu betul seberapa hebat dia. Apakah kamu paham pengobatan tradisional? Kamu bisa menilai sendiri tingkat kemampuan Dr. Chen, kan? Aku benar-benar merasa kasihan pada Dr. Chen. Kamu cukup mengenalnya? Ya. Kalian berdua sudah cukup lama bersama. Hati tidak pernah bersih dari apapun. Pindah, jangan mengganggu pekerjaan. Bagaimana? Kalau merasa bersalah,
Aku yang bongkar. Di mana Chen Yang? Panggil dia keluar, kita hadapi langsung. Bajingan kecil. Kamu memang tidak pilih-pilih makanan. Apa bagusnya Chen Yang itu? Sudah lebih dari 30, tetap miskin satu orang. Menjadi selingkuhan orang lain. Apakah kamu merasa membantu orang miskin lebih bisa menunjukkan sifatmu yang baik hati? Ayo semua lihat ini. Wanita ini menjadi selingkuhan orang lain. Apakah dia layak menjadi dokter di rumah sakit kabupaten? Wangya, kamu sedang berbuat apa? Ini rumah sakit. Bukan tempat kamu berbuat keributan. Itu dia. Kamu masih bilang dia. Bukan selingkuhan. Kamu begitu melindunginya. Aku dan Dr. Wen kenal di dunia medis. Selain pekerjaan, tidak ada hubungan lain. Kerja keras. Kemampuanmu aku tidak tahu. Kalau kamu sedikit saja berkualitas, apa aku masih perlu membayar susu anak? Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Makan dari orang lain saja sudah cukup, masih selingkuh. Benar-benar rendah. Iya. Masih berani bilang dirinya dokter. Siapa tahu dia cuma penipu. Yang hanya menipu rakyat biasa. Kambing hitam. Semua orang tahu kamu berperilaku buruk. Saya lihat karakter dokter baikmu. Bagaimana bisa berdiri? Mengenai keterampilan medis Dr. Chen, jika saya tidak salah ingat, kalian berempat adalah pasien Dr. Gao. Sifat Dr. Gao tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Dr. Gao adalah dokter yang baik. Dr. Gao memiliki keterampilan medis yang tinggi dan memikirkan kita. Tapi ini ada hubungannya dengan dia. Kebetulan, Dr. Chen adalah murid kesayangan Dr. Gao. Dr. Chen, maafkan saya. Tadi saya hanya ikut-ikutan saja. Bulan lalu, Direktur Gao melihat saya tidak bisa mengumpulkan biaya pengobatan. Dan diam-diam membantuku membayar 860 yuan. Murid yang dia pilih tidak mungkin buruk. Lalu, seberapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Kalau saja saya tahu Direktur Gao mengambilmu sebagai murid, bagaimana mungkin saya bercerai denganmu? Setelah bercerai, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Lagi pula, meskipun Dr. Chen menikah lagi, apa urusannya denganmu? Masih datang ke sini mengganggu orang lain. Apa wajahmu tidak sakit? Saya rasa Dr. Wen dan Dr. Chen itu pasangan yang serasi. Mereka lebih cocok sebagai sepasang. Apa yang kamu bicarakan? Dr. Wen, kenapa kamu malu? Kamu kan dari Akademi Pengobatan Tradisional Provinsi. Dr. Chen adalah murid kepala Gao. Satu mengurus penyakit dalam, satu lagi akupuntur. Benar-benar pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain. Bersama. Sangat membosankan. Cukup, Chen Yang. Apa yang kau banggakan? Kepala Zuan akan pensiun dalam beberapa bulan. Meskipun kau sekarang mengandalkan hubunganmu dengannya untuk menunjukkan kekuasaan. Seberapa lama kau bisa sombong? Jika tidak punya kemampuan, cepat atau lambat akan terlihat. Bentuk asli sampah. Omong kosong, ada Dr. Gao yang mengajarkan keterampilan medis. Bagaimana mungkin Dr. Chen tidak mampu? Itu adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam beberapa bulan, apa yang bisa dipelajari di Shenyang? Jangan lagi menipu diri sendiri. Lalu jika saya bilang, keterampilan medis Dr. Chen sudah melampaui Direktur Gao. Penyakit anak saya bahkan Direktur Gao pun tidak bisa mengatasinya. Tetapi Dr. Chen bisa menyembuhkannya. Dr. Chen, ternyata kamu sehebat ini ya. Ayo cepat bantu saya periksa penyakit ini. Direktur Qian terlalu memuji. Penyakit Zisuan hanya kebetulan saja. Saya masih banyak yang harus belajar dari guru. Lagi pula, mengganti obat saat keracunan itu sangat dilarang. Kalian sebaiknya teruskan pengobatan sesuai rencana guru. Sekelompok orang bodoh. Chen Yang hanyalah seorang tabib desa. Kalian percaya padanya dengan alasan apa? Kalian begini bekerja sama dengan rumah sakit kabupaten. Obatnya tidak ada itikat baik. Sekarang masih mengganggu ketertiban rumah sakit. Baik. Baiklah. Permohonan kerja sama pembuatan obat oleh manusia penjual. Ditolak, segera tinggalkan bagian rawat inap. Jika tidak, saya akan memberitahu pihak keamanan. Langsung blokir kalian. HMPH. Direktur Qian, saya hampir selesai dengan serah terima pekerjaan saya. Besok saya akan meninggalkan rumah sakit. Dr. Wen, saya benar-benar minta maaf. Karena ini bukan urusanmu. Hanya saja masa magang saya sudah selesai dan saya kembali ke kampus. Aduh, Xiao Wen. Lihat, kamu seorang gadis, kembali ke kota provinsi juga tidak terlalu nyaman.
Lebih baik biarkan Dokter Chen menemanimu pulang, ya. Ah, apa sih ini? Lau Gao di mana aku? Kalau begitu, saya minta bantuan Dokter Chen. Baiklah, tapi saya harus pergi memberi salam kepada guru dulu. Ayo pergi. Linji ya, kenapa kamu menarikku turun? Setiap kali memikirkan Chen yang melindungi si kecil itu, aku jadi marah. Xiao ya, kenapa kamu masih memikirkan Chen Yang? Dia masuk rumah sakit kabupaten bisa apa? Ngomong-ngomong soal pengobatan Tiongkok, dia bisa dapat uang berapa? Di dunia ini, yang dilihat adalah latar belakang. Dilihat adalah koneksi. Dengan latar belakang dia itu, sekalipun dia berusaha keras, tetap saja sampah. Kamu masih muda. Penampilanmu juga bagus. Suami seperti apa? Tidak akan kamu temukan. Malam ini aku janji dengan Direktur Feng dari rumah sakit TCM. Nanti tergantung padamu. Kalin, aku belum memikirkan hal-hal itu sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Direktur Feng adalah klienku. Di rumah sakit kabupaten ini sulit diajak bicara. Kita harus menyelesaikan target kinerja, kan? Ikuti saja arahan saya. Pulang nanti minum obat tepat waktu. Terima kasih, dokter. Guru, besok saya akan mengantar Dokter Wen. Jalan Wenman. Di jalan, jaga dia baik-baik. Ayo. Kamu duduk di sini, ya. Selama waktu ini ada kamu, ya. Saya bisa malas sedikit. Hahaha. Guru, Anda memberi saya kesempatan ini. Aku menginginkannya tapi tidak bisa mendapatkannya. Ayo. Hahaha. Aduh. Ayo pergi ambil obat. Penghuni mendapatkan 15 kotak harta langka. Apakah akan dibuka? Selamat kepada penghuni, Anda mendapatkan uang tunai 700.000 dan 1 liontin sejuk. Liontin sejuk dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Dapat meningkatkan efisiensi belajar dan bekerja 2 kali lipat, bisa diberikan. Sekarang sudah 2 kali lipat lagi. Sayangnya, bagi saya tidak terlalu berguna. Kalau tidak, tunggu sampai putri saya besar dan sekolah, biarkan dia yang membawanya. Direktur Gao, Chen Ge. Dengar-dengar kamu sudah menyembuhkan anaknya Direktur Qian. Dulu Direktur Gao juga tidak yakin. Kamu benar-benar hebat. Chen Yang, kamu benar-benar sudah menyembuhkan penyakit Ma Zixuan. Saat ini hanya ada perbaikan. Jika ingin sembuh, mungkin butuh waktu setengah bulan. Chen Yang, Chen Yang, kamu menyembuhkan anak Direktur Tian. Bukankah itu sama dengan mengatakan di depan seluruh staf bahwa keterampilan medis Direktur Gao tidak sebaik kamu? Sekarang saya ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Bagaimana dengan diagnosis nadi dan patologi? Air ginjal lebih lemah dibandingkan api jantung. Roh jantung kehilangan kendali. Bagus sekali, tidak salah pilih orang. Berani dan teliti. Diagnosis dan penentuan penyakit ini lebih mahir daripada saya. Hahaha, guru, Anda terlalu memuji. Semua ini karena Anda yang mengajarkan. Kau ini, hahaha. Saya memang hebat, meskipun agak keras kepala. Tapi saya tidak akan mengutamakan muka di atas keterampilan medis. Kau sudah melakukannya dengan baik. Kalau mempertimbangkan wajahku, lalu mengabaikan tugas menyembuhkan orang, aku akan memperbaiki kamu dengan baik. HMPH, itu adalah tugas guru. Direktur Gao bisa sabar sampai segini. Anak ini benar-benar beruntung sekali, ya. Dokter Chen, hari ini Anda jaga malam, ya? Ayo minum teh untuk menyegarkan diri. Haha, terima kasih, perawat Tian. Aku dengar jaga malam di rumah sakit kabupaten sangat santai. Tidak sibuk. Dokter Chen, jangan sekali-sekali bilang santai. Yang paling ditakuti saat jaga malam adalah ini. Di lemari saya selalu ada 1 apel. Apel buat apa? Darurat. Dokter Chen, jangan terlalu lucu. Itu harapan agar kamu selalu aman. Saya bilang jaga malam pasti tidak boleh bilang ini. Begitu dikatakan pasti akan ada masalah. Saya akan mengawasi di ruang perawat. Seakurat itu. Hei, Dokter Chen, cepat. Telepon dari UGD memanggil Anda. Apa situasi di UGD? Pasien tidak sadar, tekanan darah rendah. Tapi hasil CT otak tidak menunjukkan pendarahan. Sekarang kondisi pasien sangat kritis.
Dokter Barat di sana tidak bisa mengobati. Jadi saya memanggil Anda ke sini. Ayo. Pasien tidak mengalami pendarahan yang banyak. Bagaimana bisa terjadi shock hipovolemik? Ini belum pernah terjadi di bedah kami. Tidak pernah ada gejala yang aneh seperti ini. Organ dalam juga tidak berdarah. Rumah sakit ini mengobati berdasarkan hipoglikemia dan tubuh yang lemah. Hanya mengonsumsi Li Wei di Huangwan. Saya jadi seperti ini. Bolehkah saya memeriksanya? Dari bagian pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu mudah. Masih baru di sini. Jangan membuat kekacauan di sini. Kepala Kian meminta saya untuk mengatakan. Lebih baik kita langsung bawa ke rumah sakit provinsi. Melihat kondisi pasien sekarang. Dia mungkin tidak akan tahan sampai ke provinsi. Kepala Kian. Karena pasien dalam keadaan kritis, biarkan saya coba saja. Chen Yan, kenapa kamu di sini? Cepat datang lihat. Direktur Kian. Hati-hati. Keluarga pasien sudah bertanya. Kalau dia ada masalah. Itu bisa jadi masalah besar. Situasi terbaru, pasien adalah kerabat Direktur Yu. Direktur Yu segera datang. Jika tidak dapat menemukan penyebab penyakit, segera bawa ke rumah sakit provinsi. Dokter Kian tidak bisa membiarkannya sembarangan. Jika terjadi sesuatu, seluruh rumah sakit kita akan hancur. Penyakit anak saya disembuhkan oleh Dokter Chen. Kemampuannya dalam medis. Tidak ada yang perlu diragukan. Mari kita lihat kondisi pasien terlebih dahulu, ya. Ada pemikiran. Nadi lemah dan halus, Qi limpa lemah. Kemungkinan karena salah makan Li Wei di Huangwan menyebabkan kehilangan energi Yin. Kehilangan energi Yin. Direktur Li. Pasien ini adalah keponakan saya. Dia seorang gadis. Bagaimana bisa kehilangan energi Yin? Itu karena Li Wei di Huangwan. Dari nadi terlihat bahwa pasien mengalami defisiensi energi yang berlebihan Yang Su. Sedangkan Li Wei di Huangwan ditujukan untuk kekurangan Yin ginjal. Ini adalah obat untuk memperkuat ginjal dan menambah Yin. Pasien yang kekurangan Yin secara berlebihan dan menggunakan obat Yin secara sembarangan sehingga menyebabkan kekurangan yang lebih parah. Dokter ini adalah... Direktur Yu. Ini adalah Dokter Chen dari bagian pengobatan tradisional Tiongkok. Murid yang sangat hebat. Kalau kamu tahu masalah apa, ya sudah, berikan obatnya. Dalam kasus ini, hanya bisa pakai sanitang. Baik. Kamu buka resepnya dulu, biar aku lihat. Diagnosis host berhasil, pengalaman ditambah 200, pengalaman perawatan ditambah 15. Kenapa pengalaman perawatannya sedikit sekali? Itu menunjukkan bahwa diagnosisku benar. Apa yang terjadi dengan A123? Tunggu sebentar. Dosis sebesar ini. Ini 2 kali lipat dari sebelumnya. Apakah kamu yakin? Menyelamatkan Yin dan membalikan keadaan. Tidak bisa berhasil tanpa dosis besar. Situasi pasien di rumah sakit Yu sangat kritis. Kami tidak bisa menunda lagi. Yao. Keringat dingin berhenti. Obat ini mulai bekerja. Kamu memang murid terbaik dari gurumu. Waktu muda dulu pernah dia ikat-ikatmu buat tantangan. Sekarang sudah tua. Giliranmu. Direktur Yu, untuk kasus berat saya juga harus mengambil risiko. Saya mengambil risiko. Saya mempertaruhkan nyawa saya dan reputasi rumah sakit. Dalam taruhan ini denganmu. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu tidak bisa menyembuhkan? Apakah kamu pernah memikirkan itu? Tenang saja, Direktur Yu. Saya yakin bisa menyembuhkan pasien yang saya tangani. Bocah nakal. Nanti jangan sembunyikan lagi dariku. Hati-hati, aku akan mematahkan kakimu. Ini masih Yudekan yang serius ya? Tentang hubungan antara Yudekan dan Direktur Gao. Sebenarnya di mata Yudekan, Chen yang lebih seperti seorang junior. Sudahlah. Semua sudah bekerja keras. Mari kita pergi, Yudekan terlalu sopan. Semua ini berkat usaha Xiao Chen. Ini pekerjaan utama saya, tidak berani mengaku jasa. Mendapatkan peti harta karun ilmu medis khusus 1.
Selamat, Putri. Menyelamatkan nyawa orang dan mendapatkan peti harta karun khusus. Mendapatkan satu buku medis acak. Nomor 13 pasti akan bangkit kembali. Lalu gunakan ilmu medis untuk membuka kartu harta karun khusus. Chen Xiaozi, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak. Baik, saya percaya padamu. Jangan mengecewakan gurumu. Semua orang percaya padamu. Saya akan berusaha keras. Dokter Chen, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaan pasien? Sudah melewati masa kritis. Kondisinya sudah stabil. Ngomong-ngomong, apakah ada yang perlu kamu lakukan di sini? Tidak, saya tidak ada pasien yang datang. Dokter Chen, kamu istirahat di sini saja. Saya akan pergi ke ruang perawat untuk mengawasi. Kalau ada yang perlu, saya panggil kamu. Baik. Sistem membuka kotak harta karun. Inilah ahli ortopedi yang hebat. Selain patah tulang yang kompleks, sekarang saya bisa memulihkan semua teknik. Sangat menakjubkan. Besok harus pergi lagi. Menemani Dr. Wen kembali ke provinsi. Tidur sebentar ya. Dengar-dengar kamu menyelamatkan keponakan Direktur Yu semalam. Saya cukup penasaran. Penyakit yang membuat seluruh dokter di rumah sakit tak berdaya. Itu penyakit apa ya? Kehilangan energi positif. Lalu kamu pakai ramuan apa sebenarnya? Dosis 4 kali lipat dari sini, Tang. Dosis 4 kali lipat. Kau benar-benar gila. Selain kakekku. Selain kamu, tidak ada yang berani melakukan ini. Obat kuat untuk kasus serius. Kalau tidak, pasien mungkin tidak akan bertahan sampai dipindahkan. Dengar-dengar, kau punya seorang putri. Dia bernama Han Han. Sangat manis. Bisa tunjukkan padaku. Saya sangat suka anak-anak, terutama perempuan. Tentu saja bisa. Kebetulan saya membawanya jalan-jalan di dekat alma mater. Baiklah. Papa peluk. Jangan, kakak yang peluk. Harus panggil tante. Aku tidak seberapa tua. Kak Lulu, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa dengan Paman Ying? Kak Lulu, hari ini adalah kompetisi besar pengobatan di Akademi TCM kita. Kamu sebagai perwakilan dari jurusan TCM. Kamu tidak akan melupakan hal yang begitu penting, kan? Aku lupa. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Kak Hou. Kamu sudah punya anak. Teman ini jangan salah paham. Dia adalah putriku, Chen. Yuhan Lulu, ya. Aku lebih akrab dengannya. Jadi aku menemani dia bermain sebentar. Sangat baik. Ayah Han Han memeluk kakak, mau ikut ujian. Nanti kita main lagi, ya? Jangan. Dengarkan. Ayo pergi. Aduh. Kak Lulu benar-benar memikat. Bahkan anak kecil sepertinya terpesona padamu. Jangan bicara sembarangan, aku cuma khawatir Han Han tidak ada yang merawat. Aku cuma merasa kasihan padanya. Segera kering pertandingan. Kakak. Penyakit Wang Chao ternyata tidak sembuh di pengobatan TCM. Ini berarti sia-sia saja menyerahkan pada pengobatan barat. Mengaku kalah saja, tidak perlu bertahan. Saya datang. Saya yang akan menangani. Wah, kakak sastra sangat cantik. Sekarang pengobatan TCM harus bangkit. Bunga sekolah dan juara di jurusan TCM. Cucu dari pakar TCM, Wen Lao, sangat keren. Sangat cantik. Kak Lulu memberi mereka sedikit warna. Ayo semangat. Belum selesai diperiksa. Aku tetap ingin diobati dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka bilang, Wen Lao, selalu Wen Xiuping, Wen Lao. Lulu berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok top. Tak heran dasar ilmunya begitu kuat. Apa hubunganmu dengan Kak Lulu? Kami kira-kira rekan kerja, kan? Aku bertemu dia bulan lalu saat pengobatan gratis. Kalau kamu dekat banget sama Kak Lulu, istrimu nggak keberatan. Almarhum istri aku pernah bikin masalah buat Lulu. Makanya aku antar dia pulang ke sekolah.
sebagai permintaan maaf. Oh, ternyata kamu sudah cerai. Jangan bilang aku nggak ingatkan ya. Kak Lulu nggak bisa kamu anggap remeh. Kemarin pagi mulai merasa pinggang kaku. Setiap gerakan terasa sakit. Wang Chao diam-diam belajar malam-malam. Kamu terlalu berlebihan. Ya, pergi. Aku baru saja berenang kemarin, airnya terlalu dingin. Tadi malam baru. Karena kamu dokter. Bisakah kamu melihat apa penyakit Wang Zhao? Dia masih muda dan sehat. Berenang menyebabkan masuknya angin dingin ke dalam tubuh yang menyebabkan sakit pinggang. Hanya ada satu kemungkinan, kekurangan energi ginjal. Sering begadang. Terima kasih, Ayah. Kenapa anak laki-laki sekarang begitu menjijikan? Kamu bisa melihatnya tanpa memeriksa nadi. Kamu tidak sedang mengada-ada, kan? Ginjal, kelemahan, lembab, dan dingin masuk ke tubuh. Meridian tersumbat. Kurangi begadang dan nonton film kecil. Kamu bahkan benar semua yang kamu katakan. Sialan, mati aja. Hebat banget, pengobatan tradisional Cina memang menakutkan. Segala rahasia ini pun tak bisa disembunyikan dari mata pengobatan tradisional Cina. Berjalan-jalan. Aduh, sialan. Sudah nggak sakit lagi. Nikmat banget. Kalian tadi siapa yang bilang pengobatan tradisional Cina nggak bisa? Bersikaplah jujur. Apakah pengobatan barat bisa menyembuhkan secepat ini? Sister Wen Sui, tolong aku. Aku tidak ingin operasi. Sister Wen Sui, bahu aku terkilir. Dokter bilang harus operasi. Tapi aku tidak mau meninggalkan bekas. Lenganmu bukan cuma terkilir saja. Ada juga beberapa tulang yang patah di lengan atas. Secara manual tidak bisa sepenuhnya kembali ke posisi semula. Lalu apa yang harus dilakukan? Aduh. Situasi ini hanya bisa diatasi dengan operasi oleh dokter barat. Dokter Tiongkok tidak bisa. Biarkan saya coba. Orang ini siapa? Tidak tahu. Tapi arena besar di sekolah kita terbuka untuk umum. Dokter dari luar sekolah juga bisa ikut kompetisi. Dislokasi dan patah tulang. Tidak mungkin bisa sembuh tanpa operasi. Menurut saya, dia hanya ingin menarik perhatian. Kak Chen, apakah kamu yakin? Tolong jaga Han Han sebentar. Jika merasa sakit, tidak perlu ditahan. Anak muda. Jika tidak yakin, sebaiknya jangan sembarangan. Operasi adalah cara yang paling aman. Dislokasi bahu kanan. Fraktur humerus proksimal terbalik. Apakah kamu biasanya suka mengenakan gaun spaghetti? Sakit sekali. Jangan bergerak. Meskipun sendi bahumu bisa bergerak. Tapi di tempat patah tulang lengan hanya sudah diposisikan kembali. Masih perlu waktu pemulihan yang lama. Sekarang kamu pergi ke ortopedi untuk mendapatkan penyangga yang tetap. Benarkah tidak perlu operasi lagi? Tidak perlu, 3 bulan waktu. Asalkan kamu tidak bergerak, semuanya akan kembali seperti semula. Terima kasih. Jadi maksudnya, hadiah yang aku dapatkan karena menyembuhkan pasien di sini. Semua mencerminkan tingkat keahlian medis kamu. Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Metode pengembalian yang sulit seperti ini. Sepertinya tidak ada yang pernah melakukannya secara langsung, kan? Kak Shen, kau masih menyimpan berapa banyak rahasia? Anak muda, metode reduksi yang kau lakukan benar-benar luar biasa. Jauh lebih baik daripada ayahku yang dokter ortopedi. Bisa melakukan reduksi tanpa panduan gambar. Bahkan keluarga medis yang sangat terkenal pun tidak bisa melakukannya. Tidak tahu siapa yang mengajarkanmu. Profesor Wu, guru saya adalah Direktur Gao Mingxuan dari Kabupaten Jialing. Pengobatan Tiongkok memang sangat mendalam. Saya juga hanya belajar sedikit saja. Jangan merendah. Keluarga Gao tidak memiliki keterampilan medis yang begitu hebat. Tapi kamu barusan bertanya kepada orang itu tentang suka pakai gaun spaghetti? Apa maksudnya? Saya hanya mengalihkan perhatian pasien. Kalau tidak, ototnya tegang dan saya tidak bisa membantunya mengembalikan posisi. Oh, jadi tidak ada yang lain untuk dibicarakan.
Pasien paling khawatir tentang bekas luka di bahunya. Membicarakan hal lain mungkin tidak akan menarik perhatiannya. Kak Chen, kamu tegang kenapa? Aku hanya berdiskusi tentang keterampilan medis denganmu. Ah, ini masih si cantik dari sekolah kita, kan? Selesai. Kak Wen akan diculik orang. Kak Lulu, kamu tidak benar-benar jatuh cinta, kan? Tidak mungkin. Aku masih ingin melihat. Anak muda, kamu lulus dari sekolah mana? Profesor Wu namanya Chen Yang. Dia adalah lulusan sarjana dari sekolah kami. Kenapa saya tidak menyadarinya? Chen Yang, kamu menyembunyikan kemampuanmu selama di kampus, ya? Haha, dengan kemampuanmu. Belajar pasca sarjana selama beberapa tahun. Pasti akan mencapai puncak kedokteran tradisional Tiongkok. Saya masih punya satu kuota untuk mahasiswa pasca sarjana. Bagaimana? Apakah kamu mau mengikuti saya? Ah, saya telah memicu tugas tersembunyi dan mendapatkan gelar master. Reward 50% experience orb for the full traditional Chinese medicine system. An epic treasure chest. My current medical skill upgrade. Requires experience that has already reached the million level. The experience needed for higher levels is even greater. Taste experience orb. Should be used when approaching the top tier. It can save at least 10 years. Profesor Wu, Ken asalkan kamu mau. Saya akan segera mengembalikan status akademikmu. Profesor Wu, saya masih bekerja di Rumah Sakit Kabupaten Jialing. Di sana masih banyak pekerjaan. Kemampuanmu. Saya rasa kamu tidak perlu sama seperti orang lain. Kamu bisa bekerja sambil belajar. Nanti gelar akademik bisa didapatkan. Kamu bisa masuk ke rumah sakit kelas 3 provinsi kapan saja. Terima kasih, Profesor Wu. Tidak, terima kasih, Guru. Hahaha, baik-baik saja. Chen, karena kamu sudah menjadi muridku. Arena besar untuk mengadu ilmu TCM dan Barat. Kamu harus berkontribusi untuk TCM, ya. Hahaha. Minggu depan, kamu harus praktek minimal 3 hari. Ah tidak, 5 hari saja. Guru, saya akan datang setiap hari. Saudara Chen, mulai sekarang kamu adalah kakak senior saya. Mohon bimbingannya. Ah. Dalam kompetisi arena kali ini, pengobatan tradisional Tiongkok mendapatkan keunggulan yang luar biasa. Chen kecil juga terkenal di sekolah. Selamat, pengguna telah mendapatkan kotak harta karun epik. Apakah 7 kotak ini akan dibuka semua? Begitu banyak, membuka semuanya sekaligus. Pertukaran keterampilan medis yang sesuai. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Lebih baik cari kesempatan yang tepat. Kakak, terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak masalah, tidak masalah. Bisakah Chen yang bertemu denganku? Chen Yang. Aku tahu aku salah. Mari kita jalani hidup dengan baik ke depannya. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Chen Yang, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu sangat baik padaku. Itu kan bukan yang kamu inginkan. Bukan seperti itu. Kamu masih ingat malam itu? Direktur Feng ingin memanfaatkan aku. Apakah kamu membantuku keluar dari situ? Ini menunjukkan bahwa kamu masih memikirkan aku. Aku rasa kamu mungkin salah paham. Bagaimanapun juga, kita sudah menikah. Kau juga adalah ibu dari Han Han. Aku hanya tidak ingin melihat orang lain memanfaatkanmu. Jadi ini justru menunjukkan bahwa kau masih memikirkan aku, kan? Wang ya, kita sudah selesai. Jangan lagi membahas hal-hal yang sudah berlalu. Aku datang untuk berbicara dengan Chen Dage. Itu dia. Chen Yang, ternyata kau memang berselingkuh saat masih menikah. Ternyata perpisahan kita sudah direncanakan sebelumnya. Bisa tidak Wang yang menjaga sedikit harga dirinya? Selama ini, apapun yang saya katakan atau lakukan, kamu tidak percaya. Saya sangat lelah, kamu mengerti. Merusak keluarga orang lain, kamu merasa sangat berhasil, ya? Ah. Chen yang hanyalah seorang dokter dari kota kecil yang miskin. Tidak punya uang, tidak punya rumah. Apa yang kamu inginkan darinya? Saya tidak menginginkan apapun dari yang kamu katakan. Apa yang tidak kamu hargai? Justru adalah penghargaan tulus dariku. Saudara Chen sebagai dokter memiliki etika medis yang tinggi. Bahkan jika dia bertemu pasien di tengah jalan, dia akan dengan senang hati membantu mendiagnosis orang lain. Tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai rekan kerja, dia bisa memberikan petunjuk tanpa ragu-ragu.
Yang paling berharga adalah sikapnya yang ramah dan sopan. Tidak pernah menekan. Mengagumi. Apa yang kamu kagumi darinya? Ah, kamu hanya seorang mahasiswa miskin. Setiap hari yang kamu pikirkan hanyalah cinta. Kamu tahu apa itu pahitnya hidup? Ah, kamu tahu apa itu kenyataan? Aku kasih tahu kamu. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, akhirmu akan seperti aku. Tertekan oleh kata miskin. Jadi kamu kembali mengganggu Kak Chen sekarang. Untuk apa? Apakah untuk merasakan pahitnya hidup? Kamu terus-menerus bilang dia miskin. Tapi apakah kamu pernah berpikir, siapa yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan kalian? Kak Chen seharusnya bisa berkembang di rumah sakit kelas 1 provinsi. Tapi kamu memaksanya kembali ke sebuah desa kecil. Kalau bukan karena kami yang terus menggali bakatnya, mungkin dia sampai sekarang masih terabaikan. Emas dimanapun akan bersinar. Pada akhirnya, bukan karena dia tidak mampu. Kamu bilang Kak Chen tidak mampu. Itu karena matamu buta. Kamu sama sekali tidak melihatnya, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan? Setelah dia bercerai darimu, bagaimana dia bisa perlahan-lahan keluar dari kota kecil yang mengurungnya? Bagaimana dia bisa menciptakan dunianya sendiri? Kamu sekarang kembali untuk bersatu kembali dengannya. Sama sekali bukan karena dia sebagai orang, kan? Kamu hanya melihat semua yang dia dapatkan sekarang berkat usaha kerasnya. Kamu benar-benar seperti seorang penghisap parasit dari darah Chen Dage. Omong kosong. Wang ya, kamu terlalu berlebihan. Chen ya, kamu benar-benar terpesona oleh nafsu. Saya sudah melahirkan seorang putri untukmu. Dia hanya mengincar uangmu. Mengincar uangnya. Dia punya uang berapa sih? Ketua. Kenapa Anda datang? Saya adalah adik perempuan Wen Haodong. Apakah perlu mengincar uang orang lain? Dia ternyata adalah adik Anda. Lulu, bagaimana bisa kamu? Lihat yang seperti ini. Anak nakal yang sudah bercerai dan membawa anak kecil. Kakak kedua, itu bukan urusanmu. Jangan bikin keributan ya. Kalau tidak, kakek tidak akan memaafkanmu. Meskipun aku tidak mengurusnya. Kamu rasa dengan latar belakangnya ini bisa melewati ujian dari ayah dan ibu. Kakak kedua, coba pikirkan, apa yang membuat keluarga Wen kita bisa sampai di titik ini? Itu sudah pasti. Tentu saja berkat keterampilan medis kakek. Siapa di dunia militer, politik, dan bisnis yang tidak menghormati kakek? Lalu, jika saya memberitahu Anda bahwa kakak Chen memiliki keahlian medis di bidang ortopedi, bahkan melebihi kakek, 10 tahun lagi, tidak, 5 tahun lagi, apakah negara kita akan memiliki seorang dokter nasional lagi? Dokter nasional apa? Pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobat tradisional Tiongkok Chen Yao akan menjadi pengobat tradisional Tiongkok. Aku sebenarnya kehilangan apa? Adik, apakah yang kamu katakan itu benar? Dia benar-benar punya kemampuan itu. Emas asli tidak takut dibakar. Kamu tunggu saja hasilnya. Tidak perlu menunggu, jika dia benar-benar punya kemampuan itu. Minggu depan di Rumah Sakit 3A di Kyoto, akan ada kompetisi konsultasi dan pertukaran pengobat tradisional Tiongkok tingkat tertinggi. Biarkan dia pergi juga. Kakak kedua, kamu gila. Konsultasi seperti itu adalah seorang ahli medis yang berpengaruh di bidang pengobatan tradisional. Kamu mengirim kakak Chen ke sana, bukankah itu membahayakannya? Kenapa kamu jadi takut seperti ini? Ingin bersama adikku. Dengan keberanianmu yang segini. Kalau begitu, aku sarankan kamu segera pergi. Jauh-jauh dari adikku. Baiklah, aku setuju, aku akan pergi. Kak Chen, saya percaya pada kemampuanmu. Tapi tidak perlu sekarang untuk bersaing di panggung yang sama dengan dokter nasional, kan? Kamu masih muda sekarang. Bagaimana kalau tunggu sampai kamu meningkatkan keterampilan medismu? Bersaing lagi juga tidak terlambat, kan? Di rumah sakit kelas 1 di Sindu, saya bisa mendapatkan kota harta karun tingkat tertinggi. Baik itu hadiah uang tunai atau alat untuk meningkatkan kemampuan medis. Semua itu merupakan peningkatan besar dalam kemampuan saya. Kotak harta terakhir belum dibuka, sistem membuka kotak harta. Tingkat diagnosis meningkat menjadi level 7. Tingkat konsultasi meningkat menjadi level 7. Tingkat pemeriksaan fisik meningkat menjadi level 7. Tingkat penyakit dalam meningkat menjadi level 6. Tingkat akupunktur meningkat menjadi level 8. Tingkat pijat meningkat menjadi level 5. 2 tingkat guru dalam pengaturan tulang. Grup. Selamat, tuan rumah. Kemampuan pendidikan khusus secara keseluruhan meningkat pesat. Saat ini, kompleks sudah 9 negara dan 1 tuan rumah, terus berjuang. Saya pasti akan ikut kompetisi kali ini. Saya akan menuju 3 besar di Jinlun.